Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Omar Fatoni dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dari mata kuliah ini, yaitu the cost of production. Pada topik kali ini beberapa hal yang akan kita diskusikan, antara lain apakah yang disebut dengan cost atau biaya. Lalu, apa hubungan biaya dengan produksi? Lalu kemudian ukuran-ukuran apa saja yang digunakan dalam menghitung biaya? Dan yang terakhir adalah cost in the short run and in the long run. Biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang dalam produksi. Yang pertama yang perlu kita bahas sebelum kita beranjak pada hubungan antara produksi dan biaya adalah tentu definisi dari biaya itu sendiri. Biaya didefinisikan sebagai pengeluaran yang dibebankan pada proses produksi. Secara sederhana seperti itu. Nah, biaya sendiri ada yang namanya total revenue. Dalam konteks biaya ya, ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah total revenue, lalu kemudian total cost dan profit. Apakah total revenue? Kan begitu. Nah, total revenue adalah the amount a firm receives from the sale of its output. Jadi total revenue adalah jumlah penerimaan atau pendapatan yang didapatkan oleh suatu perusahaan dari hasil penjualan setiap output. Nah, perusahaan apapun ketika dia melakukan penjualan, nah hasil penjualan itulah sebelum dikurangi biaya pengeluaran itu disebut dengan revenue atau pendapatan. Nah, artinya bisa dikatakan sebagai pendapatan kotor. Ada yang mengistilahkan seperti itu. Lalu apa yang disebut total cost atau biaya keseluruhan, biaya total? Total cost is the market value of the inputs a firm used in production. Total biaya adalah keseluruhan pengeluaran dari perusahaan dalam proses produksi barang dan jasa. Sedangkan profit total atau total profit, total keuntungan, revenue minus total cost. Nah, kalau kita mau menghitung profit, maka pendapatan dari perusahaan dikurangi total total cost, total biaya total. Nah, baru nanti akan ketemu yang namanya profit. Nah, ini 3 istilah penting yang sederhana yang perlu kita ketahui sebelum kita beranjak dalam pembahasan lebih lanjut dalam cost of production. Jadi total revenue adalah total pendapatan keseluruhan yang didapatkan oleh perusahaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Kemudian total cost adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Sedangkan total profit adalah revenue dikurangi total cost. Nah, maka akan dapat yang namanya total profit. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Kalau kita sudah mengetahui istilah-istilah yang awal tadi, maka kita akan masuk pada cost as opportunity cost. Di awal perkuliahan dulu, kita sudah membahas bahwa the cost of something is what you give up to get it. Atau ini bisa kita sebut sebagai opportunity cost. Jadi biaya kesempatan adalah biaya yang kita keluarkan jika kita ingin mendapatkan sesuatu. Sederhananya seperti itu. Maka, recall that the opportunity cost of an item refers to all the things that must be forgone to acquire that item. Maka yang cost as opportunity cost artinya berarti biaya kesempatan itu juga kalau menurut ekonom itu juga ada biayanya. Jadi untuk setiap biaya kesempatan itu ternyata ada biayanya. Maka muncullah istilah explicit cost dan implicit cost. Apa itu explicit cost? Explicit cost adalah input cost that require an outlay of money by the firm.
Jadi biaya input, nah, explicit cost adalah biaya input yang harus ditanggung secara real oleh perusahaan. Nah, itu explicit. Sementara implicit cost adalah input cost that do not require an outlay of money by the firm. Jadi kalau implicit cost adalah biaya yang secara tidak langsung sebetulnya tidak masuk ke dalam cash flow dari perusahaan. Namun biaya-biaya ini sebetulnya berpotensi akan membebani perusahaan meskipun secara kertas, hitam di atas putihnya biaya ini belum tertulis. Nah, itu namanya implicit cost. Namun kalau explicit cost ini memang biaya-biaya yang masuk ke dalam outlay dari perusahaan atau cash flow-nya lah begitu ya. Biaya-biaya yang sudah terhitung dalam cash flow dari perusahaan. Nah, akibat adanya dua jenis cost ini atau explicit cost dan implicit cost, maka nanti akan memunculkan paradigma yang digunakan oleh ekonom maupun akuntan. Nah, jadi kalau ekonom nanti akan dalam konteks ini dia akan memperhitungkan explicit cost dan implicit cost dalam proses analisis produksinya, biaya produksi. Sementara kalau akuntan, karena akuntan itu basicnya adalah ya hanya mencatat cash flow dari perusahaan, maka yang dipertimbangkan hanya explicit cost saja dalam konteks ini. Maka di sini disampaikan bahwa economists are interested in studying how firm make production and pricing decision, ya kan? Because these decision are based on the both explicit and implicit cost. Karena kalau ekonomi itu mikirnya nggak hanya biaya yang masuk ke dalam cash flow perusahaan, tapi ya tadi yang kita sebut sebagai cost of opportunity, cost as opportunity cost, atau ada biaya-biaya eksplisit yang masuk dalam analisis dari ekonom gitu ya, dari proses produksi barang dan jasa. Nah, itu harus dipertimbangkan oleh seorang ekonom. Namun sebaliknya, by contrast, seorang akuntan have the job of keeping track of the money that flows into and out of firms. Jadi hanya akuntan itu hanya mempertimbangkan uang masuk, uang keluar yang real, yang dikeluarkan maupun yang masuk ke dalam perusahaan. Maka ya dalam konteks ini seorang akuntan akan tidak akan memasukkan aspek-aspek implicit cost dalam proses analisis keuangannya. Nah, oke, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana opportunity cost itu berperan penting dalam analisis biaya produksi. Maka pada slide ini kita akan coba melihat the cost of capital as an opportunity cost. Jadi bagaimana biaya modal berperan sebagai opportunity cost atau biaya kesempatan. Let's say, sekali lagi paradigmanya tadi adalah bahwa ekonom, cara metodologi ekonom adalah mempertimbangkan biaya eksplisit dan biaya implisit. Akuntan hanya mempertimbangkan biaya eksplisit. Oke, sebagai contoh di sini lebih lanjut ya, bagaimana biaya modal itu bisa berperan sebagai opportunity cost. Sebagai contoh Caroline, misalkan Caroline ini di sini dia ingin punya perusahaan. Tapi untuk mendapatkan suatu perusahaan dia membutuhkan modal, dia butuh uang $300.000. Nah, karena ya kan Caroline didn't have the entire $300 to buy the factory, but dia menggunakan $100.000 ya of her own saving. Jadi dia sudah punya uang $100.000 dari tabungannya, dikurang $200.000. Maka apa yang dilakukan oleh Caroline? Caroline dia kemudian meminjam uang ke bank dengan bunga per tahun 5%. Dia pinjam $200.000 dengan bunga 5%. Maka menurut akuntan, dalam konteks ini menurut akuntan, karena dia sekali lagi akuntan hanya mempertimbangkan explicit cost saja, maka akuntan akan akan menyampaikan bahwa biaya
yang dikeluarkan, biaya yang ditanggung atau opportunity cost dari Caroline di sini adalah $10.000 per tahun, yaitu 5% tadi ya, bunga 5% yang harus ditanggung, yang harus dibayarkan oleh Caroline kepada bank setiap tahunnya. $10.000, ya kan? Ya. Jadi ya ini Caroline akuntan who only measure explicit cost will now count $10.000 interest paid on the bank loan every year as a cost. Nah, ya kan? Sedangkan by contrast, according to economists, itu kalau akuntannya yang dihitung adalah $10.000. The opportunity cost of owning the business is still $15.000. Opportunity cost dari yang dimiliki oleh siapa tadi, Caroline, adalah $15.000, bukan $10.000. Kenapa bisa demikian? The opportunity cost equals the interest on the bank loan, ya kan, eksplisitnya $10.000 plus the foregone interest on saving, and implicit cost $5.000. Jadi dia kan punya saving tuh. Saving itu let's say kalau kita punya tabungan ya, let's say di sini kalau dihitungnya kalau 5.000 berarti ya bunga dari tabungan yang kita dapatkan $5.000 per tahun. Berarti kalau menurut seorang ekonom dalam kasus ini, opportunity cost yang harus dibayarkan untuk membeli suatu perusahaan menurut ekonom lebih mahal, $15. Tapi kalau menurut akuntan hanya $10.000. Begitu ya. Karena apa? Karena kalau tadi akuntan hanya menghitung explicit cost saja, yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh siapa? Oleh Caroline tadi. Ke bank kan, bayar 5% per tahun. Tapi kalau ekonom, nggak cuma itu saja. Dia kan kehilangan mendapatkan bunga tabungannya kalau memang 10.000 tadi ditarik, kemudian dibelikan perusahaan baru. Nah, gitu ya. Jadi secara kalau menurut ekonom, ini dia selain dia harus membayar $10.000 bunga pinjaman dari $200.000 tadi, si Caroline juga harus kehilangan, kan begitu, harus kehilangan kesempatan mendapatkan $5.000 per tahun dari bunga bunga tabungannya, gitu ya. Oke. Nah ini dari slide ini kita bisa melihat perbedaan bagaimana cara pandang ekonomis, bagaimana cara pandang seorang akuntan. Nah, economic profit, ini kalau menurut seorang ekonom ya, artinya profit bagi seorang ekonom adalah total revenue minus total cost, including both explicit and implicit cost. Tapi kalau accounting profit, profit menurut seorang akuntan didapatkan dari total revenue minus total explicit cost. Nah, ini perbedaannya. Sehingga bisa jadi menurut seorang akuntan nanti profitnya besar nih, tapi menurut seorang ekonom belum tentu besar. Karena tadi ekonom memasukkan unsur implicit cost ke dalam perhitungan profit. Nah, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat pada gambar ini, kalau kita lihat misalkan how an economist view a film, jadi reviewnya misalkan ini ya, ada hijau, kemudian sampai ke bawahnya ya, ada dua jenis, implicit cost dan explicit cost. Maka total opportunity cost-nya besar sekali ya kalau di sini, sehingga profitnya sedikit. Tapi kalau menurut akuntan, karena yang dihitungnya explicit cost, maka profitnya akan terlihat besar. Nah, jadi jangan heran nanti kalau ada ekonom, wah ini perusahaan ini sebenarnya nggak profit amat begitu ya, karena dia menghitung implicit cost. Tapi kalau menurut akuntan, hitam di atas putih di atas hitam di atas putih dari laporan kinerja keuangannya gitu ya. Karena yang diperhitungkan adalah cash flow dari explicit cost, maka bisa jadi menurut seorang akuntan ini profitnya sangat besar. Gitu. Tapi belum tentu itu juga sama pandangannya dengan seorang ekonom, karena dia memasukkan unsur implicit cost. Oke, kita selanjutnya masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hubungan antara produksi dan biaya.
Nah, rekan-rekan semuanya di sini sudah ada tampilan apa namanya fungsi produksi yang kita sampaikan di tabel berikut ini ya. Jadi ini merupakan fungsi produksi dari perusahaan rotinya Caroline. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada number of worker, ada jumlah pekerja, kemudian ada output, ada marginal product of labor. Nah, ini istilah-istilah yang harus kita pahami bersama. Ada marginal product, ada cost of factory, kemudian cost of worker, ada total cost of input. Nah, coba kita lihat di sini. Yang pertama, production function. Ada fungsi produksi. Fungsi produksi itu apa sih? Nah, the relationship between the quantity of input used to make a good and the quantity of output of that good. Jadi hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk membuat suatu barang dan jasa dan kuantitas output dari proses apa namanya produksinya. Jadi hubungan antara input dan output itulah yang disebut sebagai fungsi produksi. Lalu ada istilah yang baru ya di sini ada marginal product. Apa sih marginal product of labor? Nah, kalau di sini ada istilah marginal product of labor. Jadi marginal product itu adalah the increases of output that arises from an additional unit of input. Nah, jadi marginal product adalah peningkatan jumlah output yang diakibatkan oleh penambahan jumlah input. Nah, ketika input bertambah, maka akan ada peningkatan jumlah output. Nah, itu yang disebut sebagai marginal product. Hitungannya berapa? Ketika inputnya tambah 1, outputnya akan tambah berapa? Nah, itu yang disebut sebagai marginal product. Nah, ada lagi diminishing marginal product. Apa itu diminishing marginal product? Yaitu the property whereby the marginal product of an input declines as the quantity of the input increases. Jadi diminishing marginal product itu adalah proses di mana ketika inputnya dinaikkan justru akan terjadi penurunan produk. Penurunan output produk. Nah, itu disebut sebagai diminishing marginal product. Karena secara teoritis ketika kita terus menambah jumlah input, misalkan menambah jumlah tenaga kerja gitu ya, maka nanti akan ada satu titik di mana jumlah output bukannya naik, tapi malah turun. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan ketika jumlah pekerjanya hanya 1, jadi number of worker ini bagian dari input ya, maka dia akan menghasilkan output 50, gitu ya. Marginal produknya tadi, setiap tambahan 1 unit input, maka ternyata marginal produknya adalah nambah 50. Gitu ya. Tapi ketika dia nambah 1 input lagi, nambah 1 pekerja lagi, ternyata ya output yang dihasilkan cuma 90. Oh, berarti marginal produknya adalah 40. Setiap nambah 1 input yang di sini, dia cuma nambah 40. Nah, itu namanya marginal product. Dan seterusnya, dan ternyata di sini ketika dia ini mentoknya ada di sini. Ketika jumlah pekerjanya 6, ternyata tidak ternyata hanya 5 output tambahan yang bisa dihasilkan dengan 6 pekerja. Nah, ketika kita tambah lagi, maka bisa jadi ini akan mengakibatkan inefisiensi karena nggak nambah output, justru berkurang outputnya, ya kan? Justru berkurang. Kenapa bisa begitu? Nah, nanti kita bahas dalam diskusi ya. Nah, gitu ya. Jadi ini contoh marginal product dan diminishing marginal product. Nanti kalau ditambah lagi justru akan terjadi yang namanya diminishing marginal product, akan kehilangan marginal product. Nah, di sini makin berkurang. Nah, gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada 2 kurva ya di sini, production function dan total cost curve. The production function in panel A shows the relationship between the number of workers hired and the quantity of output produced. Jadi ini tadi ya, ini jumlah outputnya dan ini jumlah pekerjanya. Kalau kita lihat di sini semakin banyak titik ketika
jumlah pekerja sudah mencapai angka 6, ternyata jumlah output yang dihasilkan hanya sekitar ini 155 atau 160 ya. Tapi ketika tren ini kita lanjutkan, jumlah pekerja akan ditambah, tambah, maka di sini akan kurvanya akan berubah. Kurvanya akan berubah, nanti akan diminishing tadi, akan menjadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kenapa bisa seperti itu nanti kita diskusikan di kelas. Nah, kalau ini total cost curve. Jadi ini total cost, biaya total dibandingkan dengan quantity of output. Nah, kalau kita lihat di sini, luar biasanya semakin besar, semakin ini juga berbanding lurus kalau ini ya. Ternyata semakin besar total cost juga akan berbanding lurus dengan jumlah kuantitasnya. Tapi lagi-lagi ketika nanti total cost-nya makin besar kan ini bisa jadi karena ini juga berlaku juga diminishing marginal produk tadi. Maka akan berdampak semakin besar sekali cost yang dikeluarkan. Karena mungkin jumlah worker-nya, jumlah pekerjanya juga makin nambah, maka justru quantity of output-nya juga akan makin berkurang, maka nanti akan gambarnya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi faktornya apa? Nah, nanti kita bahas. Kali ini menarik sekali ya untuk kita bahas nanti. Baik. Nah, selanjutnya adalah the various measures of cost. Jadi nilai jenis-jenis penilaian, jenis-jenis biaya yang perlu kita ketahui ya. Jadi ada istilah-istilah yang tadi pertama adalah fungsi produksi, sudah kita pahami bersama. Kemudian ada total cost, total profit, total revenue gitu kan. Yang sebelumnya ada marginal product, diminishing marginal product. Nah, maka di sini lebih rinci lagi. Ada yang namanya fixed cost. Apa itu fixed cost? Fixed cost itu biaya tetap ya, cost that do not vary with the quantity of output produced. Jadi biaya-biaya yang tidak menyebabkan adanya perubahan pada jumlah output dari perusahaan. Nah, itu fixed cost. Tapi kalau variable cost adalah cost that vary with the quantity of the output produced. Variable cost ini biaya-biaya yang akan berdampak pada apa? Output perusahaan. Jadi kalau fixed cost ini nggak akan berdampak lah secara signifikan pada output perusahaan, tapi kalau variable cost ini bisa berdampak nih pada output perusahaan. Nah, itu ya variable cost. Tapi kalau average total cost, nah ada istilah average total cost, yaitu rata-rata biaya total. Ya, rumusnya bagaimana? Total cost divide by, nah ini kayaknya kurang ininya ya. Jadi average total cost tentu ini seluruh biaya total dibagi jumlah output. Nah, biaya totalnya berapa? Nanti dibagi jumlah output, dapatlah yang namanya average total cost. Average total cost ini biasanya adalah biaya atau harga jualnya lah begitu ya. Harga jual kita bisa menggunakan average total cost. Lalu ada average fixed cost. Nah, ini kalau average fixed cost adalah biaya rata-rata biaya tetap. Nah, rumusnya bagaimana ya? Total fixed cost dibagi jumlah output. Nah, gitu. Tapi kalau average variable cost adalah rata-rata biaya variabel. Rumusnya adalah total variabel, biaya variabel dibagi jumlah output. Nah, kemudian kalau marginal cost yaitu the increase in total cost that arise from an extra unit of product. Marginal cost itu adalah setiap biaya yang harus dikeluarkan sebagai dampak dari setiap output yang dihasilkan. Nah, itu adalah marginal cost. Nah, di sini ya. Nah, di sini tampil ini sudah ada simulasinya ya. Jadi setiap output, ini outputnya, yang paling kiri adalah output per hour ya, cups of coffee per hour. Jadi kalau dalam 1 jam itu bisa menghasilkan 1 kopi.
biaya total cost-nya berapa? Ternyata di sini total cost-nya adalah 3,30 dolar. Dengan fixed cost-nya 3 dolar, variable cost-nya 0,3 dolar. Nah, kalau kita lihat di sini variable cost-nya ini bisa nambah gitu ya. Karena fixed cost ini biasanya contohnya adalah pekerja. Nah, itu bisa masuk fixed cost. Tapi kalau variable cost mungkin kalau dalam konteks kopi, mungkin jenis kopinya ya, bahan baku dan seterusnya yang mungkin bisa beraneka ragam biayanya. Sehingga tadi saya sampaikan kalau variable cost ini bisa berpengaruh pada jumlah outputnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke cost curve and their shapes. Ada istilah apa namanya efficiency scale, yaitu skala efisiensi. Apa sih skala efisiensi itu? Skala efisiensi bisa kita sebut sebagai the quantity of output that minimize average total cost, yaitu kuantitas output yang meminimalisir rata-rata biaya total. Nah, jadi kalau dengan output tertentu ternyata bisa meminimalisir biaya total, maka di saat itulah perusahaan bisa mendapatkan skala efisiensi. Misalkan gini, untuk memproduksi 10 cup kopi misalnya, nah, kalau dengan harga itu dibutuhkan normalnya membutuhkan biaya 300 dolar. Kalau tadi 1 cup 3 dolar ya misalkan. Wah, ya katakan ya 30 dolar lah misalkan. Ini normalnya, misalkan seperti itu. Tapi ketika perusahaan ini mampu untuk melakukan efisiensi, berarti dengan bagaimana caranya tetap produksinya 30 dolar, 30 cup, 10 cup ya, tapi biayanya harus di bawah 30 dolar. Nah, itu dikatakan efisien dalam konteks ini gitu. Jadi artinya meminimalisir biaya total, rata-rata biaya total, sehingga nanti harga per cupnya tidak lagi 3 dolar, mungkin bisa turun. Nah, maka nanti strateginya bagaimana ya? Strateginya bisa menggunakan bahan baku yang lebih efisien atau jadi mainnya di variable cost-nya gitu ya. Variable cost-nya bukan dimainkan, tapi artinya strateginya adalah masuk ke variable cost-nya tadi. Kalau fixed cost kan sudah tidak mungkin diapa-apakan. Tapi kalau variable cost inilah yang mungkin dilakukan analisis dan bisa menggunakan misalkan bahan baku yang sejenis namun lebih murah misalkan begitu ya. Nah, sehingga nanti akan terjadi yang namanya efisiensi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara rata-rata biaya total jangka pendek dan rata-rata biaya total jangka panjang. Mengingat bahwa fixed cost atau biaya tetap ini merupakan variabel jangka panjang, sekali lagi, fixed cost atau biaya tetap ini merupakan variabel jangka panjang. Mengapa dikatakan variabel jangka panjang? Karena untuk misalkan suatu perusahaan ingin meningkatkan output dari produksinya, maka akan sulit merubah fixed cost-nya. Yang mungkin dirubah adalah variable cost-nya. Yang mungkin dimainkan dalam tanda kutip ya adalah variable cost-nya. Maka variable cost itu adalah jangka pendek, sementara fixed cost adalah jangka panjang. Maka nanti konsep ini akan berdampak pada perbedaan antara rata-rata total cost, ya kan? Jadi kurva rata-rata total cost dan rata-rata kurva cost di jangka pendek dan rata-rata kurva cost di jangka panjang. Nah, jadi akan ada perbedaan di sana. Jangka pendek, jangka panjangnya nanti akan ada perbedaan pada rata-rata total cost-nya. Nah, kalau kita lihat misalkan contoh ya, ada perusahaan mobil Ford misalnya, dia ingin meningkatkan produksinya dari 1.000 menjadi 1.200 per hari. Sekali lagi, Ford ingin meningkatkan jumlah produksi mobilnya yang awalnya 1.000 per hari, ingin dinaikin jadi 2.000 per hari. Maka di jangka pendek, ya kan, untuk jangka pendek, ya kan, no choice in short
run but to hire more workers at its existing medium-size factory. Untuk jangka pendek, nggak ada pilihan kecuali dia harus meng-hire atau menambah jumlah tenaga kerja agar apa? Agar jumlah mobil yang dihasilkan bisa mencapai target 1.200 mobil, kan begitu. Namun because of diminishing marginal product, namun karena ada teori diminishing marginal product tadi, ketika jumlah tenaga kerja ditambah, maka akan ada satu titik produksinya bukannya bertambah malah makin turun, outputnya bukannya bertambah malah makin turun. Kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti kita akan bahas aja. Kita akan bahas ya, didiskusikan. Nah, maka bisa jadi average total cost rises from $10.000 ke $12.000 per car. Nah, akan makin mahal kan average total cost-nya. Karena apa? Karena tadi ada penurunan, ada diminishing marginal product. Ya kan? Biayanya makin mahal, total cost-nya makin mahal kan begitu, tapi produksinya justru makin berkurang kan begitu. Nah, untuk itu di jangka panjang in the long run, however Ford can expand both the size of the factory and its workforce and average total cost return. Jadi kalau jangka pendeknya oke, dilakukan penambahan jumlah tenaga kerja. Tapi nanti akan ada satu titik di mana akan terjadi diminishing marginal product. Dan ini justru ketika terjadi diminishing marginal product akan meningkatkan average total cost. Gitu ya. Nah, untuk jangka panjangnya bagaimana strateginya? Jangka panjangnya strateginya tentu harus menambah pabrik. Nah, ini sebenarnya kata kuncinya di situ nanti ya, hasil diskusinya. Harus nambah pabrik, ya kan? Nambah pabrik sehingga nanti lambat laun. Nah, lambat laun average total cost-nya yang awalnya tadi jadi 12.000 ya, karena terjadi diminishing marginal product, maka akan kembali lagi ke 10.000. Begitu ya. Nanti kita akan bahas dalam sesi diskusi. Ini sangat menarik sekali. Nah, dalam konteks biaya jangka panjang dan biaya jangka pendek ini ada istilah ekonomis dan diseconomies of scale. Ada skala ekonomi dan skala diseconomy. Ada juga istilah lain yaitu constant return to scale. Nah, atau ada yang menyebut sebagai BEP, break even point. Gitu. Nah, economies of scale ini bisa didefinisikan sebagai the property whereby long run average total cost falls as the quantity of output increases. Jadi skala ekonomi akan didapatkan ketika long run average total cost falls. Jadi rata-rata total cost jangka panjang ini akan turun. Nah, jadi average total cost jangka panjangnya turun, tapi kuantitasnya bisa naik. Nah, gitu ya. Itu kita sebut sebagai economies of scale. Tapi kalau diseconomies of scale sebaliknya, ya kan? Long run average total cost-nya naik, ya kan? Rata-rata total cost jangka panjangnya naik, tapi kuantitas output-nya naik juga. Nah, jadi quantity of output increases. Jadi diikuti juga, jadi sama aja. Jadi nanti akan berdampak pada profit yang didapatkan. Kalau diseconomy scale itu sekali lagi average total cost jangka panjangnya naik, tapi diikuti juga dengan jumlah kuantitas outputnya yang naik pula. Nah, maka nanti dalam ketika suatu perusahaan ada di posisi diseconomies of scale ini, tentu profitnya tidak akan sebanyak posisi perusahaan yang mengalami economies of scale. Nah, kalau constant return to scale itu adalah long run average total cost stays the same as the quantity of outputs change. Nah, ada terjadi perubahan kuantitas output tapi average total cost-nya tetap. Nah, ini akan disebut sebagai constant return to scale ya. Jadi rata-rata biaya total jangka panjangnya ini nggak berubah. Tapi ada ada perubahan ya, ada perubahan pada kuantitas output yang dihasilkan. Nah, sebagai sebuah konklusi atau
kesimpulan ya, kita bisa melihat di sini berbagai macam jenis biaya dalam produksi. Ada explicit cost, ada implicit cost, ada fixed cost, ada variable cost, ada total cost, ada average fixed cost, average variable cost, average total cost, dan marginal cost. Di mana semua jenis biaya ini tentu harus kita pahami bersama karena masing-masing akan saling berhubungan, gitu ya. Kita untuk menentukan apakah kita harus meningkatkan produksi atau justru kita cukup produksinya di sini saja. Nah, ini di angka ini saja gitu ya. Ini perlu kita melakukan yang namanya analisis biaya menggunakan dengan mempertimbangkan berbagai jenis biaya yang telah kita bahas tadi, mulai dari explicit cost sampai marginal cost. Maka dengan begitu kita bisa menghitung di titik mana kita bisa mendapatkan efisiensi, di titik mana kita bisa melakukan efisiensi dalam produksi. Sehingga ketika kita sudah mampu melakukan efisiensi dalam produksi, tentu profit kita, tujuannya, muaranya adalah profit dari perusahaan akan semakin besar, semakin meningkat, atau profit maximization, memaksimalkan profit dengan cara tadi memperhitungkan setiap aspek biaya yang ada dalam proses produksi. Namun sebaliknya, kalau kita tidak mampu atau kita gagal melakukan analisis biaya dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek tadi, aspek biaya tadi, maka potensi kita, perusahaan kita mengalami kerugian itu sangat besar. Karena bisa saja misalkan variable cost-nya kemahalan gitu ya. Nah, sehingga menghasilkan total cost yang mahal pula. Sehingga nanti ketika total cost-nya mahal, harga jualnya mahal, nggak kompetitif harganya. Kan begitu. Padahal ada kompetitor di luar sana. Maka di samping itu juga konsumen itu kan maunya yang barang yang murah, ya kan? Barang yang murah tapi berkualitas gitu ya. Nah, ini kita harus mengikuti kemauan dari konsumen. Karena kalau dalam teori marketing tentu perspektif konsumen itu harus kita masukkan. Nilai-nilai konsumen itu harus kita internalisasikan dalam perusahaan kita jadikan sebagai referensi untuk melakukan strategi pemasaran dan strategi produksi. Kan begitu. Sehingga nanti barang dan jasa yang kita jual ini sesuai dengan ekspektasi konsumen, baik dari aspek kualitasnya maupun dari aspek harganya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video saya pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut, khususnya tadi terkait dengan mungkin kenapa bisa terjadi yang namanya diminishing marginal product, begitu ya, diminishing marginal cost dan seterusnya. Apa yang menyebabkan dan faktor apa yang bisa menutup, gitu ya, atau bisa mengembalikan awalnya diminishing menjadi naik lagi ke titik efisien. Nah, ini kita akan bahas, kita akan diskusikan secara bersama-sama di sesi sinkronus nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.